Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu teman-teman sekalian yang masih semangat. Insya Allah, alhamdulillah kita diberi kesempatan pada hari ini untuk melakukan pertemuan walaupun ini secara virtual. Saya sangat bersyukur bisa diberi kesempatan untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu di roomnya GoSmart. Kebetulan adalah komunitas yang sangat peduli terhadap pengembangan teknologi informasi untuk pendidikan. Bapak Ibu, saya dari SMP Negeri 3 Gorontalo, seorang pengajar di SMP Negeri 3 Gorontalo. Tadi Pak Ridwan menyampaikan seorang master IT ini terlalu berlebihan, Bapak Ibu. Saya guru bahasa Inggris, pendidikan terakhir saya magister pendidikan di bidang pengembangan kurikulum bahasa Inggris. Bapak Ibu, saya akan mencoba berbagi dengan kita semua menggali pemanfaatan tentang AutoCAD, salah satu pengaya pada Google Spreadsheet. Saya akan coba tampilkan materinya. Oke, bisa dilihat ya, Pak. Saya mohon informasi ini bisa dilihat, Pak Indra, Pak Ridwan. Ada Pak. Oke, siap. Terima kasih. Bisa, jelas. Bapak Ibu, AutoCAD ini adalah pengaya, salah satu pengaya atau add-on-nya Google Spreadsheet. Biasa digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti merge, ya. Kalau dulu kita mengenal namanya ada mail merge, ya, di Google Apps itu kita juga bisa melakukan merge dengan beberapa aplikasi, salah satunya dengan add-on-nya Spreadsheet yang bernama AutoCAD. Kemudian AutoCAD juga bisa melakukan sharing data dari Spreadsheet yang digunakan sebagai database untuk AutoCAD tersebut. Dan share-nya ke template yang dibuat baik melalui Google Dokumen atau Google Slide. Apa saja yang bisa dilakukan dengan AutoCAD? Paling tidak ada 4, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang bisa dilakukan dengan AutoCAD. Yang pertama adalah membuat pengumuman kelulusan. Kemarin kita sudah mencoba untuk membuatnya, kemudian membuat surat keterangan lulus, ya, surat keterangan lulus dengan nilai dan autentikasi dan sebagainya. Kemudian membuat sertifikat kegiatan online dan membuat transkrip nilai, memudahkan kita untuk mengerjakan hal-hal seperti ini. Tetapi ini bukan hanya 4 ini saja, akan sangat banyak yang bisa kita lakukan dengan AutoCAD. Kalau saya sering bicara dengan teman-teman, saya sampaikan batasnya adalah imajinasi dan inovasi. Sejauh mana imajinasi kita bekerja, logik kita berjalan, sejauh itu kita bisa melakukan hal-hal dengan aplikasi-aplikasi yang disediakan. Apa saja yang kita perlukan, yang kita akan kolaborasikan dengan AutoCAD? Yang pertama, tentu aplikasi utamanya adalah Spreadsheet. Kemudian yang kedua, Google Dokumen. Ini biasa Google Dokumen kita gunakan sebagai template atau laporannya. Begitu juga dengan Google Slide, ya. Dengan Google Slide, ini bisa kita gunakan juga untuk template laporan. Kemudian ada juga Google Form, dan Google Form ini kita gunakan sebagai data input. Jadi orang input datanya dibaca oleh Spreadsheet, kemudian di-generate oleh AutoCAD dan dibuat melalui slide maupun dokumen pada Google. Stepnya adalah kalau kita mau melakukan pekerjaan di AutoCAD, yang pertama adalah pastikan bahwa AutoCAD-nya terinstall atau masuk di Google Spreadsheet kita. Kemudian kita membuat slide. Jadi lama ini saya selalu membuat template slide-nya, template output dari AutoCAD itu dengan Google Slide. Kenapa? Agak lebih mudah untuk berkreasi menggunakan Google Slide dibandingkan dengan Google Dokumen. Kemudian membuat form isian.
ini pun bisa di skip kalau kita tidak butuh form. Kita tidak butuh form, hanya butuh database saja, kita bisa men-skip formnya. Kemudian ada spreadsheet di mana kita mengolah database dan hasil inputan dari form untuk dijadikan hasil pada template. Dan yang terakhir adalah mengirim hasil melalui email, baik itu Gmail dan sebagainya. Yang penting adalah dia bisa dikirimkan. Baik, Bapak Ibu, saya menyediakan, Bapak Ibu sudah mendownload ya materi ini, saya menyediakan beberapa website yang saya sudah kumpulkan, seperti Wallpaper Cave, Icon Finder, GoQRD, dan ini ada juga URL yang akan kita gunakan nanti di dalam penggunaan AutoCAD nanti. Kemudian ini adalah presentasi, Bapak Ibu bisa unduh presentasi ini dalam bentuk tampilan web. Baik, kita mulai Bapak Ibu, kita praktis ya. Kita praktis dengan Bapak Ibu, kita praktis dengan AutoCAD ya. Let's praktis AutoCAD, tidak akan berlama-lama Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang AutoCAD-nya sendiri sedikit, tapi proses awalnya untuk membuat dia jadi sampai dengan menggunakan AutoCAD-nya itu yang memang agak memerlukan proses. Yang pertama, kita perlu punya akun Google, dan kita punya namanya aplikasi. Saya yakin Bapak Ibu teman-teman semua punya aplikasi ini baik di HP kita maupun di perangkat device device yang kita gunakan, baik laptop, komputer, PC dan sebagainya. Kemudian kalau kita membuat, saya membiasakan adalah membuat foldernya dulu. Saya buatkan folder Vicon, saya kasih nama Vicon GoSmart. Bapak Ibu yang berhadapan dengan laptop bisa ambil praktis ya. Vicon GoSmart ini materinya. Maka tadi kalau kita mau periksa Bapak Ibu, langkah pertama adalah memastikan bahwa AutoCAD-nya terinstall. Kita klik di add-on pada kita buka spreadsheet ya. Kita buka spreadsheet. Di sini bisa klik ini, kemudian buka Google Sheet, blank spreadsheet saja. Nah, kalau kita sudah buka spreadsheet-nya, kita bisa melihat ya, spreadsheet ini di tombol ini ada namanya add-ons. Nah, kita lihat add-on. Kalau di saya ini sudah terinstall, tinggal saya launch saja. Kalau belum terinstall, maka kita pergi ke yang namanya Get Add-ons. Get Add-ons, AutoCAD itu berwarna kuning dengan gambar panah 3 seperti ini yang berwarna biru. Kalau kita belum install, di sini akan tertulis install. Tinggal diklik saja, maka dia akan jalan. Bagi pengguna Google Suite for Education, ini butuh izin dari admin. Bapak Ibu harus minta izin ke admin untuk menginstal add-on di setiap aplikasi. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun versi Google Suite for Education. Kalau Bapak Ibu menggunakan versi personal, Bapak Ibu tidak perlu izin, jadi bisa langsung install. Baik, kita lanjut. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Saya sudah masuk ke Drive. Di folder Vicon GoSmart ini, saya akan buat, yang pertama yang kita buat adalah slide-nya. Google Slide. Untuk menjadi template dari AutoCAD atau inputan AutoCAD kita. Malam ini kita akan membuat sertifikat dengan autentikasi barcode atau QR code yang memuat autentifikasi di dalam sertifikat itu sendiri. Misalnya nama, kemudian jabatan dan sebagainya sesuai dengan apa yang tercantum di sertifikat, sehingga
setiap sertifikat yang diberikan ke peserta itu akan berbeda muatan dari QR code-nya. Kita buat ini dulu, Bapak Ibu, mungkin ini agak bisa, karena ini bukan materi utamanya, kita custom, kita page setup ya, di sini file, page setup, kemudian kita custom, kita rubah ukurannya ke cm untuk ukuran A4 itu 29,7 cm dan tingginya 21. Untuk yang model landscape ya, landscape. Kita apply. Nah, maka ini sudah ukuran kertas A4. Kemudian layoutnya kita kosongkan. Jadi diklik di layout, blank, kosong layoutnya, dan kita mau memilih latar belakang yang bagus, Bapak Ibu. Di sini tadi saya sudah sampaikan, saya menyediakan wallpaper yang bagus untuk bisa kita jadikan sebagai background. Klik. Nah, ya, dan tentunya ini gratis Bapak Ibu, bisa kita pakai. Klik, kemudian download wallpaper. Wallpapernya sudah terdownload. Kita masuk lagi ke presentasi tadi. Ini kita pasang dia di master, supaya semua slide akan punya wallpaper yang sama. Kita bawa dia ke master. Master, klik, bawa ke sini, tinggal diklik saja ya, drop and drag. Sekarang hampir semua aplikasi modelnya adalah drop and drag. Ini sudah di depan sekali wallpapernya, kita klik, kemudian kita pilih order, send to back, hingga wallpapernya berada di belakang tulisan. Kita tutup dengan cara mengklik lagi slide-nya, masternya ditutup. Nah, ini keadaan master dari slide yang akan kita olah. Kemudian teman-teman, saya mungkin tidak akan berlama-lama di sini. Saya akan copy saja dari tempat lain isinya ya. Isinya, kalau isinya kan hanya masalah layouting saja. Masalah layouting, Bapak Ibu bisa melakukan layout sesuai dengan keinginan dan imajinasi Bapak Ibu. Saya membuat layout seperti ini. Isi dari piagam penghargaan nanti tampaknya piagam penghargaan diberikan kepada. Kemudian yang di bagian ini Bapak Ibu bisa perhatikan, mungkin saya besarkan sedikit ya. Ini adalah field. Menulisnya seperti ini, diberi tanda seperti ini, karakter ini, ya. Jadi nama, instansi, jabatan untuk mengisi merge file nanti. Ketika kita melakukan merging, field-field ini yang akan diisi. Kemudian saya punya beberapa field. Yang pertama nama, instansi, jabatan, dan di bawah ini ada namanya QR code. Nah, QR code ini akan memuat informasi yang berada di dalam piagam penghargaan ini. Jadi QR code ini akan menampilkan nama, instansi, jabatan. Ketika kita tampilkan QR code-nya, ketika kita scan, maka yang akan muncul adalah nama, instansi, jabatan yang sesuai dengan yang ada di dalam sertifikat. Besarnya QR code tergantung besarnya yang ada space yang kita sediakan. Kalau besarnya seperti ini, maka QR code akan sebesar ini. Saya kayaknya terlalu besar ini, kita kecilkan sedikit. Ya, seperti itu nanti QR code-nya. Saya kecilkan lagi. Ini, zoom fit ya. Seperti ini, QR code. Kemudian saya di piagam penghargaan ini juga akan membuat halaman keduanya. Saya perlu satu lagi
mungkin dari malam ini, jadi saya taruh biasa dalam sertifikat ada yang sponsor. Nah, malam ini kita disponsori oleh Telkomsel. Terima kasih Pak Dirga, Pak Samsu, dan teman-teman dari Telkomsel. Kebetulan kami juga sudah sempat bekerja sama dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa bekerja sama lagi, insya Allah. Jadi saya pasang di sini logo Telkomsel. Mohon maaf teman-teman dari Telkomsel. Ini uji coba saja. Kemudian kita tambah satu slide lagi di sini. Slide. Yang saya mau tambahkan di sini adalah materi. Kita pilih layoutnya di sini, Bapak Ibu bilang lagi, kosongkan supaya kita bebas. Misalnya kalau membuat itu dengan cara mengklik, kemudian add, klik and drag, gitu. Tambah aja di sini dan bisa kita tambahkan. Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk font itu font yang disediakan oleh Google, semuanya fontnya gratis. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir apabila di show karena menggunakan font yang berbayar dan kita belum bayar, kita download tanpa membayar. Yang disediakan oleh ini, font yang ini, Bapak Ibu nanti mungkin di lain Vicon akan kami tunjukkan bagaimana mendapatkan sejumlah font dari Google yang gratis, tidak perlu bayar. Nah, ini materi webinar atau materi Vicon lah malam ini. Kita taruh di sini materi Vicon Go Smart. Kemudian kita ambil lagi yang bagian atas ini, QR code, sponsornya, dan ini kita copy lagi ke bawah, Ctrl C, Ctrl V. Nanti akan seperti ini modelnya. Nah, ini adalah template keluaran Bapak Ibu, template keluaran dari AutoCAD. Jadi AutoCAD itu memang melekatnya di spreadsheet, tetapi beberapa aplikasi yang saling berhubungan menghasilkan satu produk. Biasa kita kesulitan bikin sertifikat mungkin harus mencetak satu-satu, QR code-nya harus satu-satu. Tapi dengan fasilitas AutoCAD ini kita bisa melakukan mengumpulkan data dan langsung membuat sertifikatnya tanpa harus susah membuatnya satu-satu. Baik, selanjutnya teman-teman kita beri nama presentasi ini tadi ya, kita beri nama template-nya, misalnya template, kita beri nama template diagram Vicon. Kita beri nama, jangan lupa Bapak Ibu, kita beri nama template diagram Vicon. Diberi nama. Sekarang kita masuk ke langkah kedua. Setelah kita punya template, kita membuat form isian. Nah, form isian kita buat lagi di sini. Misalkan tetap ada dalam folder ini, klik Google Form. Google Form, kita beri nama Vicon Go Smart 8. Kita akan membuat field di sini sama dengan field yang ada di sini. Jadi yang nama instansi jabatan itu, itulah yang kita akan buat isiannya. Kita buat di sini yang pertama nama, ya, nama. Kemudian jabatan, kemudian apa yang tadi ya, instansi dulu ya, instansi di sini, instansi, kemudian kenapa Pak? Gimana Pak? Namanya mungkin harus N kecil karena di N-nya kecil kan? Oh iya, itu bisa kita set nanti Pak, enggak? Nanti saya akan tunjukkan cara supaya kalau di sini N-nya kecil kayaknya kurang elok dilihat. Nanti kita bisa set. Ya. Kemudian instansi, setelah itu ada di bawahnya ada jabatan. Kemudian kita buat dia jadi required semua, harus diisi.
Bapak Ibu bisa melakukan setelan di sini. Ini saya tutup ya, jangan. Kalau memang mau mengumpulkan email, diwajibkan isi email. Kalau tidak, ya diancentang. Malam ini saya buka ya tanpa email, Bapak Ibu, supaya lebih mudah masuknya. Kemudian saya save. Nah, ini formnya. Setelah formnya jadi, maka kita akan masuk ke respon. Kita buat respon. Responnya masih kosong. Karena memang belum ada yang isi, tapi kita sudah bisa lihat spreadsheet-nya. Sudah bisa buka create new spreadsheet sesuai namanya Vicon Gosmart 8, kita create aja, langsung create. Maka akan muncul satu spreadsheet dengan untuk untuk form tadi. Nah, ada timestamp, nama, instansi, jabatan. Tetapi Bapak Ibu, ada satu hal yang agak masalah di spreadsheet ini. Kalau kita memberi di sini rumus, maka isian dari form itu akan lari ke bawah. Rumusnya tidak akan berada di sini. Maka kita perlu cara. Namanya kita buat lagi sheet yang kedua. Kalau tadi ini form, formnya, kita buat sheet yang kedua. Kedua bisa kita namakan apa saja ya. Saya di sini memberi nama data. Jadi kita mau membaca form ini di sheet 2, di sheet data. Kita butuh perintah di sini. Jadi kalau sudah bermain di spreadsheet, kita punya banyak fungsi yang harus bisa kita maksimalkan. Namanya fungsi query, sama dengan query. Query, kita buka kurung, data, query-nya dari ini semua ke bawah. Jadi sekarang ada 100 query, kita ambil data dari situ, tutup kurung, enter. Nah, kita bisa lihat di sini antara form dan database kita sudah sama. Ada timestamp, ada nama, ada instansi, ada jabatan. Kemudian, Bapak Ibu, teman-teman, kita mau di tampilan database kita itu ada QR code. Saya mungkin bisa memperlihatkan ke teman, hasilnya akan seperti ini. Seperti ini hasilnya, ada QR code, dan QR code ini terbaca dengan nama yang ada di sini. Baik. Maka kita perlu tambahkan satu lagi di data ini, namanya field atau kolom QR code. QR code. Di materi saya, Bapak Ibu, itu sudah ada ini QR code ini webnya. Kita butuh sedikit advance ya, Bapak Ibu, teman-teman. Kita butuh API dari web tersebut sehingga QR code kita bisa di-generate secara otomat. Nah, saya sudah masuk ke situ. Autocrat ini di-copy saja. Yang HTTPS API QR server dan seterusnya kita copy aja. Kita copy, klik copy, dan ini sudah bisa. Bapak Ibu tidak perlu usaha lagi, langsung di-copy saja. Jadi nggak perlu lagi masuk ke webnya, ambil API-nya dan seterusnya. Kita copy, kita kopikan ke sini. Paste. Ya. Sudah ada tampilan seperti ini. Nah, supaya QR code-nya bisa dibaca, Bapak Ibu, teman-teman, maka kita buat dia jadi rumus. Jadi formula. Sama dengan Bapak Ibu menggunakan Excel. Caranya dengan menambahkan kata sama dengan, kemudian buka kurung, kemudian tanda petik
tanda petik. Kemudian di bagian sampel ini kita hapus. Kita hapus ya, kita hapus. Kemudian kita tutup dengan tanda petik lagi. Tanda petik lagi. Kemudian ditaruh karakter dan. Seperti itu. Setelah diberi karakter dan, kemudian kita masukkan apa saja yang akan dibaca oleh QR code. Yang pertama, nama. Ya, berarti di kolom B2. Kemudian saya tambahkan karakter dan lagi. Saya ingin di situ ada spasi, maka saya beri tanda petik, kemudian spasi. Kemudian saya dan lagi, saya beri karakter dan lagi. Saya tambah instansi. Kemudian saya beri karakter dan lagi, saya kasih spasi lagi. Saya tambah lagi dengan karakter dan tadi jabatan ya di sini. Kemudian saya tutup kurung. Seperti ini. Nah, sudah ada di sini data ini. Jadi yang akan terbaca sebagai QR code ini. Ini saya tarik sampai di bagian akhir. 100 ya sekian lah bisa ya. Peserta kita sekarang 100 lebih ya, sampai di 100 seperti itu. 200 ya 201 Pak dengan oh siap, sudah 300 saya tarik Pak, tapi ini kan belum bisa dijadikan piagam penghargaan. Nanti kalau piagam penghargaan yang aslinya ada tanda tangannya. Baik, nanti mungkin kalau tanda tangan Gosma kita buat Pak QR code juga, sehingga kita nggak bisa pegang tangan. Siap. Kita lanjut Bapak Ibu. Setelah QR code ini, jadi ini adalah autentikasi ya Bapak Ibu. Maka kita masuk ke utamanya, yaitu membuat AutoCAD. Kita tinggal klik add-on, ada AutoCAD di sini yang sudah kita install tadi, kita launch. Ini yang sering kita lalai Bapak Ibu. Teman-teman mungkin kemarin ada yang bermasalah setelah dikirim sekian puluh berhenti. Karena mungkin ada redundancy job sehingga akhirnya oleh Google dihentikan pengiriman emailnya. Klik new job di sini. Kita beri nama Vicon GoSmart 8. Kita next. Nah, ingat nama yang ini ya Bapak Ibu. Nama template dari piagam Vicon. Karena itu kita butuhkan. Dari ketika memilih template, kita pilih biasa kalau kita baru bikin, maka dia akan ada di recent yang paling baru. File yang paling baru. Ini ya, template piagam Vicon sudah tampil. Kita klik, kita select. Kita select, sementara fetching, nah ini sudah template-nya sudah jalan di sini. Kemudian kita next. Yang jadi masalah tadi adalah antara nama yang ada yang diprotes tadi oleh Pak Indra, namanya huruf besar huruf kecil di form, tapi di template-nya huruf kecil. Akan ada peringatan seperti ini Bapak Ibu. Ada tanda merah seperti ini, maka kita perlu mapping lagi dengan cara memilih nama field-nya. Kita klik. Nah, kalau dia sudah hilang unmap-nya di sini, berarti sudah aman. Kemudian ini QR code juga tidak termap. Kita pilih, Bapak Ibu, QR code-nya tidak termap. Kita lihat lagi di sini apa yang salah. QR code-nya tidak di mapping. Oh iya, betul. Sorry. Kita harus memilih ya. Pada saat di sini kita jangan memilih form respon, tapi memilih data ya, yang ini. Karena data yang akan kita QR code-nya ada
data yang akan kita salin itu data yang ada di sini, yang akan kita baca. Ini sebagai respon saja, tetapi database-nya ada di data ini. Maka ini kita harus pilih. Jangan pilih form respon, tapi pilih data. Kecuali kita nggak butuh yang sheet yang ini. Maka di sini akan muncul QR code, ya sudah muncul, sudah di map. Di sini semuanya isiannya adalah standar. Kecuali untuk QR code, kita jangan pilih standar, kita pilih image. Maka QR code yang akan dicetak pada template adalah dalam bentuk image. Kemudian kita next. Kita beri nama, filenya, piagam, Vicon. Supaya piagam Vicon ini setiap orang beda namanya, maka kita klik di sini, kita pilih nama, klik nama, kemudian kita paste nama. Jadi piagam Vicon ketika dicetak akan muncul nama piagam Vicon atas nama yang mengisi. Begitu juga Google Slide ini, tipenya jangan dibuat slide, tapi dibuat PDF, ya. Kemudian pilih di sini output as multiple output mode. Kecuali Bapak Ibu mencetak surat keterangan misalnya single output mode, sehingga satu surat keterangan itu dicetak sekalian dalam satu file PDF. Kali ini setiap orang akan menerima file yang berbeda. Kemudian kita next lagi. Ini foldernya, Bapak Ibu bisa pilih folder yang lain. Ya, terserah Bapak Ibu meletakkan cetakannya ada di mana sehingga mudah kita ngambilnya, ya. Mudah kita ngambilnya. Tapi saya biarkanlah ini di Vicon Smart saja, kayaknya supaya kita malam ini bisa langsung lihat. Kemudian kita next. Dynamic foldernya kita next juga, tidak perlu. Yang di sini yang kadang-kadang teman-teman salah men-setnya. Di sini add conditional. Jadi set match condition kita di sini add condition. Supaya apa? Supaya AutoCAD tidak bekerja terus-menerus, tetapi berdasarkan isian. Saya ingin AutoCAD bekerja ketika kolom namanya terisi. Maka di sini saya pilih nama. Jadi setiap kolom nama terisi, AutoCAD akan meng-create file. Kita klik next lagi. Jadi di sini not null, ya. Kita next lagi. Share dokumennya kita yes, karena kita mau langsung di-share ke email. Sorry ya, emailnya tidak ada ya. Really sorry to say that. Berarti kita harus, nggak bisa. Bisa ya. Kita nggak bisa di-share ya. Karena emailnya tidak ada, kita nonaktifkan tadi. Kalau Bapak Ibu membuat yang ada email, maka di sini kita bisa cantumkan email. Kita cantumkan email. Di sini tidak ada email, makanya tidak bisa dikirim. Ya. Kemudian berarti kita no saja ya. No. Kita next. Atau bentar, saya tambahkan satu kolom. Saya tambahkan, maaf Bapak Ibu ya. Sorry, saya tidak terfikirkan tadi. Questions, di sini saya bikin collect email address. Saya save lagi. Yang setting, oke, di luar semua bisa. Save, saya lihat respon. Masuk lagi. Ada di bawah, di belakangnya ya. Di belakangnya ada email address. Saya tambah di sini. Kolom satu lagi. Insert one. Kemudian saya rubah query-nya. Saya dengan query. Rubah query-nya ke data form. Dari sini ke sini, ke email address, sampai di bawahnya. Add lagi. Ya. Tutup. Oke, saya lihat lagi. Bapak Ibu, B2, C2,
P2. Oke. Email address tidak perlu dimasukkan. P2. Oke, saya lanjut ke AutoCAD ya. Kita open lagi. Beacon. GoSmart 8. Next. Template-nya ini. Terus. Next. Pilih data. Oke, nama QR code image. Image. Next. File name. Diagram. Beacon. Kemudian nama. PDF. Next. Destination foldernya kita pilih. Beacon GoSmart. Select. Next lagi. Next lagi. Conditionalnya kita pilih nama. Ya. Kita next lagi, share, yes, dalam bentuk PDF. Kemudian to, nah ini kita kopikan email address di sini, Ctrl V, subjeknya adalah diagram. Diagram, GoSmart. GoSmart, kemudian kita next. Kita next, kita bisa save. Oke. Kalau mau edit lagi, Bapak Ibu bisa lihat di sini lagi, edit. Untuk memeriksa bisa jalan atau tidak, atau ada yang perlu kita isi lagi. Drive, start-nya sudah selesai semua. Data. Kemudian piagam Vicon, file sepilnya ini tadi kurang nama. Next lagi, terus foldernya GoSmart, ini nama, PDF, email address, piagam GoSmart. Piagam GoSmart beri nama lagi Pak, Bapak Ibu di sini bisa. Nama, copy, kita next. Nah, di sini remove job triggers. Kalau kita mau di trigger pakai pakai form, maka di sini kita yes. Kita yes untuk apa? Supaya ketika orang mengisi form, kemudian AutoCAD bekerja. Jadi formnya adalah trigger untuk menjalankan AutoCAD-nya. Kemudian kita save. Udah, insya Allah jalan ya. Doakan. Kita klik run job. Sudah jalan? Jalan. Sudah jalan. Sekarang bagaimana mengisinya? Ini bisa saya tutup ya. Bapak Ibu bisa melakukan pengisian melalui form yang akan saya bagi. Saya coba bagi. Bapak Ibu di kolom komentar ya, bagian ya. Saya bagi di situ ya. Bagi yang mau mengisi. Ya, siap. Di kolom komentar ya. Kolom chat saja, chat. Di kolom chat ya. Kolom chat ya. Iya, di kolom chat. Sudah nggak muncul kolom chatnya saya. Saya kirim ke Pak Ridwan, Pak Ridwan, bahagia. Siap. Pak Ridwan. Dibagi karena kita nggak mungkin melakukan sorting. Dan saya bagi Pak Ridwan, mohon dibagi di kolom chat. Ya. Kemudian saya coba isi ya. Saya coba isi.
Saya coba isi filenya. Di sini email address, John Rizal H@, email, nama, John Rizal Hasan, instansi, SMKN 3 Gorontalo, jabatan, guru. Saya coba submit. Banyak yang sudah mengisi. Ada beberapa yang sudah saya lihat salah satu ya, Pak Ardi. Pak Ardi, ini filenya Pak Ardi, Piagam Vicon, saya lihat. Ini piagamnya Pak Ardi. Kalau kita bentar, teman-teman. Kalau kita scan, ya, kita scan barcode-nya, mestinya yang muncul adalah namanya Pak Ardi. Tidak boleh muncul nama orang lain. Saya coba ya, Bapak Ibu ya. Mirror, dengan aplikasi Mirror. Mirrornya kemana ini? Wait. Ini hasilnya Pak Ardi. Saya lagi mencari aplikasi Mirror saya. Bentar Bapak Ibu, teman-teman, sabar ya. Ada di WA grup Gosmar, Pak Rizal, saya sudah kirim ke situ. Oh gitu? Ya. Coba tampilkan saja grup WA-nya Gosmar. Gosmar? Ya. Iya. Ini ya? Ya. Yang ini punya Pak Ardi, sudah di-scan dan namanya muncul seperti ini. Pak Ardi. Jadi ketika autentikasi QR code itu akan jelas bahwa yang punya sertifikatnya adalah Pak Ardi. Kalau ada orang yang mau copy kemudian mengganti nama, pasti tidak bisa diganti ya. Tidak bisa diganti karena itu memang miliknya Pak Ardi. Gitu. Ini kan seperti ini, Bapak Ibu. Saya coba yang lain ya. Saya coba yang lain. Ini sudah ya banyak sekali yang apa namanya yang melakukan ini Pak Jeffrey ya. Coba saya coba buka punya Pak Jeffrey. Ini piagamnya Pak Jeffrey. Dan sudah ada di emailnya masing-masing Bapak Ibu. Ini piagam Pak Jeffrey. Saya coba buka ya dengan men-scan piagamnya Pak Jeffrey. Ini HP saya. Saya coba scan piagamnya Pak Jeffrey. Yang akan muncul adalah namanya Pak Jeffrey. Jadi bukan Pak Ardi lagi. Dan sudah ada di emailnya masing-masing. Ya. Jeffrey SDN 81 Sipatana Guru. Sehingga ini Bapak Ibu untuk sertifikat, untuk apa namanya, untuk misalnya SKL supaya tidak bisa dipalsukan dengan cara menanam autentifikasi, dan ini memungkinkan dilakukan dengan AutoCred, Dan di sini sudah ada dua autentikasinya,
yang ini sama yang ini. Saya dua halaman ini dua-duanya dengan nama yang sama. Coba saya ulang lagi, saya scan lagi, coba ya. Saya scan lagi. Oh, sorry. Terhalang dengan logonya Telkomsel. Makanya tidak bisa di-scan. Karena salah satu pembacanya terhalang oleh logo Telkomsel. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu perlu juga kita pertimbangkan. Kalau yang 4 ini, yang 3 ini terhalang oleh salah satu gambar, maka tidak bisa. Maka kita buatnya di sini, di template, harus kita perhatikan. Itu yang masuk ke logo Telkomsel. Kita perlu angkat sedikit ya di sini sebelum kita perlu dicek and dicek. Saya rasa itu Bapak Ibu yang saya bisa bagi dengan Bapak Ibu malam ini. Kita belajar bersama. Saya bukan ahlinya, saya berusaha untuk belajar, dan apa yang saya pelajari saya bagi dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman sekalian. Kita belajar bersama dan senantiasa berbagi selalu supaya semakin banyak yang kita tahu dengan cara berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dulu ke Pak Ridwan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, materi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita selaku guru. Ya. Dan penjelasan oleh presenter luar biasa, mudah dipahami, dan kalaupun Bapak dan Ibu mungkin penjelasan agak terlalu cepat, akan ada rekaman di room ini, kemudian ada live YouTube yang bisa Bapak dan Ibu saksikan kembali. Ada beberapa live YouTube, yaitu dari Pak Hamsa, Umi, Pak Saiful. Oke, baik Bapak dan Ibu, selanjutnya untuk lebih mengelaborasi atau memperdalam materi ini, kita akan buka sesi tanya jawab. Tetapi sebelumnya perlu saya sampaikan, kegiatan kita kali ini disponsori oleh Telkomsel, dan Pak Kadis pun hadir, masih tetap berada di dalam room. Pak Ridwan, ya. Pertanyaan terbaik, 3 pertanyaan terbaik betul, akan mendapatkan door prize. Satu dari live streaming. 2 dari pertanyaan di Webex. Biar adil, nanti kita lihat pertanyaannya ya. Ya, baik. Ya, silakan. Baik, jadi akan mendapatkan door prize itu Bapak dan Ibu 3 pertanyaan, bukan pertanyaan yang lebih dulu, tetapi 3 pertanyaan terbaik yang akan dinilai atau akan disepakati oleh Panitia Gosmat. Ya, Panitia Gosmat akan menentukan. Ya. Dan Panitia Gosmat yang akan rembukan dan menentukan 3 penanya terbaik. Ini ada pertanyaan dari live streaming nih Pak. Pak Ridwan. Oh iya, dari live streaming dulu. Kita dari Bu Ratna. Dari Bu Ratna. Dari siapa? Bu Ratna. Bu Rahma, ya, silakan. Bu Ratna. Oh, Bu Ratna, silakan Umi. Kenapa ada sebagian sertifikat yang tidak terkirim secara otomatis ke peserta? Iya, jadi ada pertanyaan dari live YouTube. Kenapa ada sebagian pertanyaan, ada sebagian sertifikat yang tidak terlaunch ya? Iya. Oleh autocrat. Kita tampung dulu ya. Kita batasi 3 penanya Pak pemateri ya. Ya, selanjutnya kita lihat yang ingin bertanya silakan bisa di kolom chat, kemudian bisa raise hand. Kita yang di kolom chat dulu aja Pak. Oh, kolom chat dulu ya. Ya, silakan. Kolom chat dulu. Kita lihat ya, ada pertanyaan dari Bu Wiwin Indayati. Bagaimana cara membuat tanda tangan di e-sertifikat? Kemudian ya,
Ada juga dari Bu Hartati Hai. Bagaimana memasukkan pas foto pada autocrat? Ya, 3 dulu ya. Ya. 3 dulu. Jadi ada 3 pertanyaan. Kami persilakan ke Pak John. Ada 3 pertanyaan. Silakan Pak John. Ya, baik. Itu ada email tidak otomatis ya terkirim email. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama dimasukkan tidak valid. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita menggunakan akun personal, ada pembatasan dari Google. Ada aturan dari Google pembatasan limit atau jumlah email yang terkirim dalam 1 hari. Kalau tidak salah, saya baca di aturannya itu sekitar 50 sehari. Sehingga tidak terkirim ke peserta. Sekarang kita lihat setiap orang yang mengirim ini memang butuh waktu untuk meeting. Sambil dia jalan seperti ini, startingnya kapan, dan itu sudah ada. Kalau di sini ada tulisan kegagalan, maka akan ditulis di sini tidak kirim. Di sini. Saya pernah punya kasus Ibu kemarin waktu pengiriman lulusan, beberapa sekolah menghubungi saya, tidak menerima siswanya. Setelah saya cek di bagian sini, memang tidak ada di sini kegagalan kirim. Setelah diingatkan. Kemungkinan gagal kirim adalah email yang dimasukkan tidak valid. Yang kedua, mungkin dengan akun personal itu ada pembatasan email. Ini itu kalau gagal kirim kita bisa lihat di sini. Ya, Bapak Ibu. Kemudian autocrat juga bekerja. Kalau kemarin saya mengirimkan 700 email dalam sekirim itu memang butuh waktu. Saya butuh waktu sejak untuk mengirim ke 700 akun email sambil kerja di autocrat. Saya kira itu Pak Ridwan, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan kedua Pak. Pertanyaan kedua, bagaimana cara memasukkan tangan? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara memasukkan pas foto? Oke. Kalau memasukkan tanpa tangan, saya punya beberapa cara untuk memasukkan tanda tangan. Yang pertama dengan file PNG, ya, file PNG. Jadi mungkin kita punya file PNG di apa namanya di komputer kita. Kita tinggal menarik saja tanda tangannya. Tanda tangan kita tarik. Saya coba cari file PNG yang ada ya. Oh ya ini, seperti ini. Kita buka folder seperti ini, ya. Ada file PNG, kita tarik ke sini. Maka tanda tangannya bisa kita masukkan ke sini langsung. Begitu juga dengan cap sekolah. Itu cara pertama. Cara kedua, Bapak Ibu ditandatangani langsung dengan menggunakan fasilitas di HP. Dengan pakai di HP kita menggunakan Google Keep. Pada saat tanda tangan, saya masih punya nggak ya tanda tangan orang-orang di sini kemarin? Oh sudah, ini kayaknya. Kayak ini tanda tangannya. Yang ini yang kita masukkan ke sini, kita tarik, ya, dengan menggunakan fasilitas Google Keep. Di Google banyak fasilitas yang saling berkolaborasi satu sama lain. Jadi ini bisa kita tarik, ya, copy image. Masukkan ke sini, kemudian kita masukkan ke sini, ya, kita putar
Cuman kadang-kadang kita harus membuat menjadi PNG file dulu, atau ini kita order ke back. Order satu back. Jadi dia sudah seperti itu filenya ya. Untuk apa namanya, untuk yang tanda tangan ya, lebih baik adalah mempunyai file PNG-nya untuk tanda tangan. Baik, itu mungkin Pak Ridwan. Yang ketiga, Pak Ridwan. Yang ketiga, bagaimana cara memasukkan pas foto kalau tidak salah ya? Kalau pas foto ini memang agak advance ya. Bapak Ibu di sini tambahkan satu field foto ya di situ. Kemudian fotonya kita ambil pakai link. Fotonya kita simpan di Google Drive, di salah satu folder di Google Drive. Kita beri nama yang sama dengan nama orangnya. Kemudian kita beri link. Kita kasih rumus lagi di situ untuk mengambil pas foto dari apa namanya, Google Drive. Memang agak kita tidak bisa bahas hari ini. Saya berusaha untuk membuatkan video YouTube-nya. Insya Allah akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Ya, oke, baik. Masih ada pertanyaan? Luar biasa nih pertanyaan Pak Jok. Banyak. Silakan, Pak. Nah, kita beralih ke Mau ke live yang streaming dulu dong. Ini banyak nih di live yang streaming nih. Rais, iya. Sebentar. Resen dulu Teh Umi. Oh iya, Bisa ya? boleh. Resen siapa? Dulu, ya. Siapa Resen? Resen Pak Samsudin. Pak Samsudin, Pak sebentar. Samsudin. Ya, kemudian Satu dulu. ya. Satu dulu Pak Oh, satu Samsudin, dulu. silakan. Silakan Pak Samsudin. Halo Pak Samsudin. Nggak ada suaranya, lagi bikin kopi Pak Samsudin. kayaknya. Lagi bikin kopi. Pak Tabrani Oke, kalau Lubis. Pak Samsudin kita pindah ke Pak Tabrani Lubis. Ya, silakan. Tabrani Lubis. Silakan Pak Tabrani. Halo Pak Tabrani. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak narasumber, terima kasih penjelasan yang telah disampaikan tadi, dan mudah-mudahan nanti bisa diulang lagi Pak, nanti lewat YouTube. Ya, saya sediakan YouTube-nya Pak. Malam ini insya Allah saya. Terima kasih banyak. Apa nih Pak? Ada apa pertanyaannya kurang-kurang gitu. Jadi gini Pak, setiap aplikasi kan tentu ada kelemahan dan kelebihan ya Pak. Iya, lanjut. Ya, silakan Pak, lanjut. Jadi yang saya tanyakan simpel saja Pak. Aplikasi AutoCAD ini apa kelebihannya dan apa kekurangannya Pak? Terima kasih jawabannya. Langsung. Ya, langsung saja Pak. Pak John. Baik. Ya. Kalau bicara kelebihan kekurangan, setiap aplikasi pasti ada kurang lebihnya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, AutoCAD ini dia akan jalan di apa namanya, Google Spreadsheet, sehingga kita mungkin nggak bisa menggunakan. Saya belum pernah mencoba dengan aplikasi yang lain. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi pengolah datanya selain spreadsheet, mungkin harus memindahkan database-nya di spreadsheet. Kemudian kalau bisa kita lihat kelebihannya seperti ini, bisa dengan bermacam kemampuan yang bisa dilakukan oleh AutoCAD. Kemudian memang di form respon kita ini, Bapak Ibu, di spreadsheet juga ada kelemahan, itu tidak bisa langsung memasang formula di sini. Kita menambahkan ada beberapa perintah
minta seperti query, array, dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, ada banyak sekali tutorial di YouTube yang bisa kita gunakan untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kekurangannya pasti ada Bapak Ibu. Kekurangannya pasti ada. Saya bergabung dengan teman-teman di grup AutoCAD-nya Ohio itu, setiap hari banyak sekali keluhan tentang AutoCAD. Tetapi Bapak Ibu selain kekurangannya, ada kelebihannya. Kita gunakan sambil kita cari setiap saat memang AutoCAD melakukan update untuk perbaikan-perbaikan. Baik, silakan lagi Pak Ridwan. Ya, kita beralih ke YouTube, ke Umi. Baik. Silakan ke Umi. Ini ada pertanyaan begini nih, sebentar. Tadi kelemahan dan kelebihan sudah terjawab dengan pertanyaan yang sama. Ini dari STAI Al-Yasini. Apakah AutoCAD memfilter file yang sama dan stop otomatis kirim jika emailnya sama? Apakah AutoCAD memfilter ya file email yang sama ya? Dan stop jika emailnya sama. Oke. Saya belum, kalau kita batasi di formnya, pasti email yang sama akan ditolak. Jadi kita batasi di formnya. Form nggak bisa menerima email yang sama. Tetapi di AutoCAD, apapun masukan di database, kalau dia berhasil masuk ke database, pasti bisa dicetak lagi, gitu, bisa dikirim. Jadi yang membatasi itu di formulir ya, bukan di AutoCAD-nya ya? Bukan di AutoCAD-nya, kita batasi di formulirnya, sehingga email yang sama tidak bisa masuk. Baik, terima kasih. Sekarang dari Bu Siti Aminah, selain untuk membuat sertifikat, AutoCAD bisa untuk apa aja? Oh ya, AutoCAD banyak sekali fungsinya, Ada 4 yang saya sebutkan di sini. Membuat pengumuman kelulusan. Kemarin saya sudah coba dengan 700 akun. Saya mengirimkan pengumuman kelulusan dan alhamdulillah hari itu juga diterima oleh peserta didik. Kemudian saya juga membuat surat keterangan lulus dengan melampirkan barcode tadi. Kemudian membuat sertifikat online, hari ini telah kita coba. Saya juga membuat transkrip nilai untuk sekolah menggunakan AutoCAD. Sehingga data yang masuk dari e-raport itu tinggal saya buatkan database di spreadsheet, kemudian saya langsung aktifkan melalui AutoCAD dan membuat satu template saja. Jadi ini bisa dilakukan dengan AutoCAD banyak, tergantung kita bisa menjalankan logika rumusnya, sehingga bisa membuat template baru juga. Pak, kalau mau memberi nomor urut di sertifikat bisa nggak? Memberi nomor urut di dalam sertifikat di AutoCAD. Memberi nomor urutnya kita beri rumus saja di sheet-nya. Jadi ketika muncul timestamp, itu kita beri formula lagi yang baru di bagian sini. Di bagian ini kita tambahkan kolom lagi nomor sertifikat. Bisa. Baik. Kemudian fieldnya kita masukkan ke AutoCAD. Baik, satu lagi dari YouTube ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu ya, Ibu kayaknya Upi Sulfiah. Selain Spreadsheet, bisakah AutoCAD berbasis PPT, PowerPoint atau Word? Baik. Karena dia berjalan di spreadsheet, maka PPT-nya bisa saja kita gunakan, tetapi PPT-nya kita upload ke Google Drive. Setelah PPT-nya di-upload ke Google Drive, maka dia akan berubah menjadi Google Sheet atau slide. Nah, Google Slide itu bisa kita gunakan untuk yang seperti tadi, menjadi template. Itu juga dengan Word. Word kita upload ke Google Drive, nanti Google Drive akan meng-convert Word-nya ke Google Dokumen. Dan itu kita bisa gunakan. Jadi, sudah dibuat dulu dari luar. Pakai Word, pakai PPT,
kemudian baru diunggah lagi ke Google Drive. Begitu. Baik. Sekarang silakan Oke, Bu. Pak Ridwan. Ya, terima kasih Teh Umi. Sekarang kita beralih ke kolom chat dan yang raise hand. Ya, mohon maaf Pak John, ini banyak sekali pertanyaan dan harus kita layani. Bisa ya Pak John ya? Bisa. Ya, kapan lagi kita bisa ketemu lagi Pak John? Minum kopi dulu Pak John. Oke, Siap. ini ada dari Pak Baharudin 1. Kemudian ada lagi, ini yang dari raise hand, kemudian yang satu di kolom chat dari Pak siapa ya? Ini, bagaimana dari Pak Abu Nabil? Saya punya data di Access, Microsoft Access ini ya, dengan ekstensi MDB. Bagaimana cara mengkonversi data tersebut ke AutoCAD? Itu yang dari Pak Nabil. Iya. Kemudian Pak Ridwan, nanti Pak Bahar nanya langsung ya. Itu ada di panelis Pak Baharnya. Iya Pak, itu Pak Bahar. Iya, setelah itu Pak Bahar. Silakan Pak Bahar. Silakan Pak Bahar. Iya. Halo. Ya, silakan. Halo ya Pak Bahar. Mari. Ya. Ini pertanyaan saya itu ada di formula tadi kan dilihat ditampilkan oleh Pak John, itu ada di sheet data ya. Iya. Ya, di sheet data ini kan Pak John tadi masih manual tuh narik formulanya, bisa otomatis gitu nambah sampai di akhir. Pertanyaan saya sebetulnya sederhana Pak. Misal setiap timestamp itu bertambah oleh user kan, dia otomatis ketika pengunjung formnya itu menginput, maka otomatis timestampnya itu berubah, terisi gitu ya. Nah, tadi kan Pak John itu menarik sejauh katakanlah 200 sekian peserta, itu secara manual. Nah, pertanyaan saya, Pak John bisa nggak menunjukkan Google Script agar bisa auto increment gitu datanya Bapak. Misalkan ketika dia datanya 1000, maka dia auto increment formulanya itu bisa mengcopy dirinya sampai ke baris 1000 gitu Pak. Ya, terima kasih Pak John. Iya, terima kasih. Pak Ridwan, yang dua dulu Pak ya, karena pertanyaan dua ini lumayan berat kayaknya. Oh ya. Yang mana dulu ya, silakan. Saya jawab dulu Pak Bahar ya. Pak Bahar, silakan. Ya. Ada yang aktif nih. Pak Bahar, terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa ini. Saya sampai kelimpungan juga jawabnya ini. Saya belum pernah mencoba menggunakan Google Script ya. Terus terang saya kemarin belajar Google Shoot pun kan banyak lihat dari teman-teman, belajar dari saya belum pernah menggunakan Google Script. Tetapi bagi saya kalau memang memungkinkan dengan Google Script, karena kayak peta itu kemarin menambahkan peta ya, itu bisa otomat di Google dengan menggunakan Google Script. Saya rasa juga memungkinkan, cuman memang saya belum mempelajarinya, saya belum tahu apakah memungkinkan atau tidak. Sehingga kalau ditanya bisa ditunjukkan nggak, ini saya juga nggak bisa menunjukkan. Sampai dengan saat ini saya sebisanya baru dengan cara manually formulate. Jadi saya formulasi secara manual, kemudian saya tarik dengan cara mengambil data query pada form responnya. Kalau untuk menambah mungkin ya kita pelajari lain kali lah Pak. Insya Allah ada waktu kita akan belajar bagaimana cara menambahkannya. Oke gitu ya Pak Ridwan. Ya. Ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan dari Pak Nabil. Ya. Kalau tidak salah ya. Dia punya data di Access ya, Microsoft Access yang ekstensinya MDB.
Ya. Kira-kira bagaimana caranya? Sampai tadi. Maaf. Caranya mana? Oke. Bagaimana cara mengkonversi data tersebut? Jadi ekstensi filenya ya MDB Pak. Selama filenya bisa dikonversi ke Excel, maka datanya bisa dibaca oleh spreadsheet. Gitu. Jadi kuncinya adalah apakah data itu bisa dikonversi ke Excel. Saya belum pernah mencoba file dari file database tadi itu dikonversi ke Excel. Saya belum pernah mencoba. Saya banyak bermain di database-nya menggunakan spreadsheet saja. Tapi dalam pelaksanaannya, selama data itu bisa dibaca oleh Excel dan bisa disalin ke spreadsheet atau diunggah ke Google Drive, saya rasa datanya bisa digunakan. Baik, lanjut Pak Iwan. Ya, baik. Kita masih ada pertanyaan Pak John. Ini kita beri supaya lebih adil ya. Ini kita kasih kesempatan untuk yang dari Gorontalo. Yang ini ada Pak siapa ya? Pak Sutarjo. Ya, Pak Sutarjo Peputungan. Nama Pak Abdurrahman Bahswan kalau tidak salah. Ya. Ya, silakan. Pak Abdurrahman dulu. Pak Abdurrahman dulu ya. Ya. Silakan Pak Abdurrahman. Silakan Pak Abdurrahman. Kasih atas kesempatannya Pak Ridwan dan Pak Jod. Langsung saja Pak, di pertanyaannya Pak itu pada saat kita mengisi di Google Form kan otomatis file sertifikatnya itu akan terkirim di email kan Pak. Pertanyaan saya, bisa nggak kita setting beberapa waktu, mungkin 3 jam setelah dia mengisi emailnya, sertifikatnya akan terkirim secara otomatis ke email tersebut. Terima kasih Pak. Baik, Abdurrahman ya, apakah bisa di set waktu? Bisa. Di AutoKit nanti triggernya, kan ada 2 tadi. Trigger pakai form, jadi setelah isi form langsung terkirim, atau trigger pakai time. Jadi ada waktu tertentu yang kita tentukan, nanti misalnya di satu kegiatan misalnya di kegiatan seminar, nanti sudah selesai selesai seminarnya, baru orang menerima sertifikat, bisa. Tinggal triggernya pakai trigger waktu. Jadi di AutoCAD sendiri setelah trigger using form itu juga mempunyai trigger menggunakan waktu. Bisa Pak Abdurrahman. Oke, makasih Pak John. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman. Siapa sekarang Pak? Selanjutnya? Pak Sutarjo Bu. Sutarjo, sebentar. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan Pak Sutarjo. Halo. Halo Pak Sutarjo. Halo, ada? Ada. Silakan. Ada, Pak, ada. Bapak jangan mainan mic-nya, nanti mati lagi. Ayo. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sangat menarik sekali apa yang dipaparkan oleh presenter Pak John Rizal. Ini sesuatu yang baru buat kami, dan tadi sebetulnya saya mau pertanyakan juga tentang kelebihan dan kekurangan, namun sudah terjawab oleh penanya sebelumnya. Saya ingin menanyakan kembali, apakah sama cara kerja untuk yang tanda tangan dengan logo? Ya, biasanya kan di sertifikat itu ada logo kegiatan dan lain sebagainya. Apakah sama cara kerjanya atau berbeda? Bisa didemokan Pak supaya lebih baik lagi. Terima kasih Pak Ridwan, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Sutarjo. Saya coba share lagi ya, share screen saya ya. Silakan Silakan Pak. Pak. Baik, apakah menambah logo dan menambah tanda tangan sama? Bapak Ibu, kalau logonya sudah ada di file kita di komputer atau di mana saja, itu bisa langsung kita tarik, drag and drop. Ini file logo ya.
logo ini kita tarik ke sini, drop, kemudian kita pindah. Jadi sistemnya adalah klik drop, pindahkan ke sini, kita kecilkan sedikit lagi, kita pindahkan ke sini, ya di tengah, dalam tengah lagi, bisa langsung ditampilkan. Atau Bapak Ibu, kalau untuk menambah gambar ya, menambah gambar, teman-teman bisa dengan cara insert image, kemudian ada pilihannya, ada drive, ada fotos, atau URL-nya bisa, dengan URL juga bisa, atau cari di web juga bisa. Tinggal cari misalnya logo ya, saya tidak tahu mau cari logo apa. Logo Instagram, ini tinggal diklik, kemudian insert, ada logo Instagram, tambahkan. Ini nggak perlu download dulu, tapi langsung di insert dari URL yang ada di, bisa langsung dari pencarian yang dimiliki oleh Google Slides sendiri. Jadi tidak terlalu masalah. Sama dengan tanda tangan tadi. Kalau tanda tangan bisa melalui Google Keep, tanda tangan dulu di Google Keep. Kemudian yang dari Google Keep kita pindahkan ke, kalau Bapak Ibu membuka slide itu biasa di sampingnya ada tanggal, ada kalender ya. Kemudian ada tas, di sini ada Google Keep. Nah, Google Keep ini berhubung antara apa yang ada di HP kita, di perangkat mobile kita, dan yang ada di sini. Kalau mereka katakan di HP kita, pakai stylus itu bisa langsung kita ambil melalui Google Keep. Ya, begitu Pak Iwan. Oke, baik. Pertanyaan lagi ya. Kita buka sesi terakhir ya. Di live streaming ya. Ya, di live streaming. Iya, ya. Sebelum ke live streaming, ini ada pertanyaan yang tapi bukan ditujukan ke Pak John. Nah, di kolom chat saya sudah masukkan nomor handphone dari Telkomsel Mbak Irti. Ini ada pertanyaan dari Pak Budi Santoso Budi ya. Bagaimana cara mengaktifasi paket untuk guru di Telkomsel? Nah, ini mungkin tidak perlu dijawab. Di live streaming juga ada pertanyaan yang sama. Apa kelebihan tentang Telkomsel? Mungkin saya bisa dibagi nomor teleponnya supaya saya bisa tuliskan di. Ada di kolom chat. Umumnya ada di kolom chat dan ada di materi. Di link drive yang kita sebar itu. 0811 ya, terima kasih. 0811 53 0058 atas nama Mbak Irti. Ya. Oke, kita beralih, kita buka satu sesi ya, terakhir ya. Ya. Ini ya dari YouTube, kemudian kita ambil dari room chat 1, dari raise hand 1. Baik, sebentar. Ini ada pertanyaan. Pak, apa bedanya AutoCAD dengan MileMaker? Dari Warso, Pak Warso. Oke. Terima kasih, Pak bisa saya langsung jawab ya. Silakan. Pak Warso, MailMatch atau AutoCAD adalah fasilitas yang sama. Jadi kita bisa menggunakan MailMatch, bisa menggunakan AutoCAD tergantung fasilitas yang disediakan. Kalau saya tidak tahu apakah di MailMatch sekarang sudah bisa kita memasukkan seperti tadi kita ambil dari web, kemudian langsung tinggal ambil API-nya, kemudian kita bisa cetak seperti gambar QR code seperti tadi itu. Nah, jadi memang dasarnya adalah bahwa AutoCAD adalah fasilitas MailMatch sebenarnya. Fasilitas merging file dan sharing file. Jadi secara fungsi dia adalah fasilitas merge. Saya kira itu, Pak Umi. Baik. Silakan. Oke, sekarang kita ke raise hand. Siapa ya? Dewi, kita yang ini ya. Ibu ya. Ibu Dewi Sepriani. Silakan. Halo teman-teman,
Halo. Halo. Silakan. Sekarang udah dengar Bu? Bisa. Silakan Bu Dewi. Iya, malam Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini Pak, saya mau menanyakan. Terkadang kegiatan itu kan ada yang memiliki datanya itu double. Terus gimana caranya kita menyelesaikan masalah tersebut biar sertifikatnya tidak double juga kita. Maaf Bu Dewi, suaranya putus-putus. Bisa diulang? Bu Dewi, suaranya putus. Bisa diulangi Bu Dewi? Oh, iya sekarang udah Pak? Iya, kedengaran. Silakan. Ini Pak, yang Makin nggak terdengar, ya. Putus Bu Dewi. kita melengkapi masalah tersebut biar sertifikat yang akan kita cetak itu tidak double lagi. Putus-putus Bu Dewi, nggak kedengaran. Kalau sekarang, Iya, bisa. Silakan. oke, ini yang saya tanyakan Pak untuk setiap kegiatan itu biasanya kan seperti itu. Wah, putus-putus. Bisa di kolom chat saja. Di kolom chat saja. Bu Dewi bisa di kolom chat. Nanti kita coba bacakan. Berarti tinggal yang pertanyaan Bu Dewi di kolom chat sama yang ini ya, yang chat. Silakan Pak. Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan. Oh, maaf ya. Sekarang kita beralih ke, sambil menunggu Bu Dewi, kita beralih ke Pak Robi Jamjani. Oh, ya. Mau tanya bisa berapa banyak email yang dikirim Pak? Apakah ada limitnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Limit kalau kita menggunakan Google Suite for Education ya atau Google Suite pada umumnya tidak ada limitnya. Saya kemarin itu 700-an. Saya kirim tidak trouble. Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan personal email, maka itu akan ada masalah. Biasanya Google memberi limit. Kalau saya tidak salah 70-an dalam sehari atau 50-an, saya lupa. Kemarin teman-teman juga yang mengeluhnya adalah ketika tidak bisa kirim lagi karena ada notifikasi dari Google bahwa emailnya melewati limit pengiriman email gitu. Jadi kalau untuk autoclave sebenarnya tidak ada masalah. Yang ada masalah justru ada pada sisi Gmail-nya. Sisi Gmail. Kalau Gmail personal itu agak ada batasnya, ada limitnya. Tapi kalau kita menggunakan Gmail G Suite, saya kemarin tidak mengalami masalah limit. Baik. Pak, Bapak, satu lagi ya, satu lagi dari. Ini masih Bu. Oh. Dewi Sepriani Bu. Oh ya udah ya, yang belum tuntas tadi. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui jika data yang dimasukkan peserta double agar proses pembuatan sertifikatnya tidak salah juga? Gimana juga cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, ini ada satu lagi Ibu dari Mariani Dabibah. Bersama kita rangkum saja. Apakah ada kemungkinan jika peserta kegiatan mengisi data yang berbeda, kemudian memasukkan email yang berbeda? Baik. Apakah ada kemungkinan bisa dapat 2 sertifikat? Silakan Pak John. Satu lagi dong, nyambung. Ya, Nyambung. Silakan. Ini dari Pak Winarno. Apakah autocrat gratis? Karena saya coba Publisher hanya 20 gratis per bulan. Sip. Udah itu. Sudah ya? Udah. Baik. Cara membatasi peserta supaya nggak double, yang pertama dibatasi di form. Jadi email yang sama tidak bisa mengisi 2 kali. Itu yang cara pertama. Yang kedua, tadi kita bisa memanfaatkan formula yang ada di Google. Jadi
kalau kita pakai VLOOKUP, HLOOKUP gitu ya, kita bisa menggunakan materi itu yang jelas bahwa kita harus memperbesar database kita. Jadi form iskan akan tetap menjadi form input, kemudian kita buat lagi satu sheet sebagai database, dan database itu kita filter sebelum kita cetak. Dan kita boleh menggunakan beberapa formula yang ada di Google Spreadsheet. Jadi kemungkinan meminimalisir peserta untuk supaya tidak bisa mengisi 2 kali dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara formnya kita batasi, 1 email saja, yang 1 kali isi dan dengan 1 email. Yang kedua adalah dengan memfilter data di spreadsheet sebelum proses cetak. Atau kita masukkan lagi formula tentunya, jadi memperbesar database kita, masukkan lagi formula supaya untuk nama yang sama, alamat yang sama, dengan string karakter yang sama itu tidak bisa dicetak 2 kali, bisa kita masukkan rumusannya. Kemudian apakah AutoCAD gratis? Ya, gratis. Apakah ada batasnya? Alhamdulillah selama ini untuk yang teman-teman menggunakan AutoCAD dengan akun personal itu tidak mengalami masalah, ada pembayaran dan sebagainya. Jadi selama yang saya tahu AutoCAD sampai dengan saat ini gratis, Ibu. Tidak ada pembayaran AutoCAD. Terima kasih. Oke. Baik, Umi. Udah? Masih ada pertanyaan? Ya, sudah selesai. Kalau pertanyaan sih banyak, mau sampai jam 9, Ya, banyak. ayo. Ini masih banyak pertanyaan Pak John. Luar biasa ini materinya. Karena memang benar-benar menarik dan sangat dibutuhkan. Oke, kita kasih kesempatan terakhir ya. Boleh. Pak John, terakhir lah. Terakhir. Oke. Siapa Pak John? Iya. Oke, terima kasih Pak John. Pak John jangan ngantuk dulu ya. Ini ada satu Bu Hasmia dari yang di Resmen ya. Iya. Ya, Bu Hasmia 1. Oke. Bu Hasmia. Bukan Bu Hasmia 1, Bu Hasmia SPDI. Oh, sorry. Kemudian ada Pak Ruslan Hermawan. Pak Ruslan. Oh, Pak Ruslan aja. Oke. Silakan Ya. Pak Ruslan. Silakan Pak Ruslan. Ya. Halo, tes 1. Ya, tes 1 2 3, silakan. Silakan Pak Ruslan. Halo. Halo. Iya. Silakan, kedengaran Pak. Ya. Gini Pak John, saya agak sedikit menyimpang, cuman satu pertanyaan saya, kebetulan saya kan lagi pembagian rapot nih. Nah, rencana saya itu mau pakai sistem seperti itu Pak, cuman saya kesulitan untuk memperoleh linknya secara otomatis, jadi anak-anak bisa menemukan link itu dengan cara QR seperti apa. Terus yang kedua, untuk tadi saya udah cek ke Pak John juga secara pribadi, itu di materi PDF itu tidak ada link API QR-nya Pak. Jadi saya ini lagi langsung praktek, cuman untuk memasukkan link QR API-nya itu nggak ada Pak. Itu aja sih, terima kasih. Sama-sama Pak Ruslan. Oke. Bu Hasmia ya? Bu Hasmia. Bu Hasmia. Silakan Bu Ya, Hasmia. silakan. Setelah itu dari YouTube ke Umi. Oke, Bu Penutup ya, Hasmia. Halo. Nggak ada suaranya. Bu Hasmia terkadang kita lagi ke ganti dapur. Bu ya. Kita ganti dengan Bu Munifa. Bu Munifa. Bu Munifa ya. Silakan Bu Munifa. Nggak ada suaranya. Halo. Oh, ada. Halo. Silakan. Makasih Bu. Pak John, mau tanya ini tanda tangan tadi Pak John. Tanda tangan tadi menyelipkannya di setiap sertifikat atau di satu webnya saja? Ya. Baik. Apa? Di template-nya aja Bu Munifah. Jadi sertifikatnya di template-nya aja tanda tangannya. Satu untuk semua. Nggak satu-satu ya, nggak satu-satu ya. Iya. Nggak satu-satu. Kalau satu-satu pegel Bu.
Oke, makasih Pak. Terima kasih. Nah, ini ada satu permintaan spesial Pak. Ini ada dari sekolah saya. Ini nanti kalau pas saya di sekolah ini dimarah ini. Karena dari tadi raise hand dari awal tapi tidak saya sebut. Siapa? Bu Nancy. Hah? Bu Nancy, Siska Pesik, silakan. Bu Nancy. Mana? Bu Nancy monitor. Oh, Bu Nancy. Ini ada raise hand. Iya, Nancy. Oke, Bu silakan. Nancy silakan. Ya, assalamualaikum. Bagaimana Pak Ridwan? Silakan. Kan ada raise hand. Bu Nancy raise hand. Ya, silakan Bu Nancy. Ada pertanyaan Bu Nancy? Karena Bu Nancy raise hand. Tunggu saya tidak sempat monitor tadi Pak Ridwan. Oh, oke, kita beralih. Iya. Mohon maaf Bu Nancy, kita beralih. Mungkin kita Pak Ridwan, saya jawab dulu ya yang tadi, yang tentang api. silakan. Pertanyaan tadi, yang langsung tadi. Iya, silakan. Pak, siapa tadi ya? Pak, ada Bapak tadi yang chat private ke saya juga, tadi sudah bertanya juga. Bapak bisa lihat di presentasi saya yang bagian ini web QR code-nya. Tampil ya layar saya ya. Pak Ridwan. Tampil. Oh ya. Kemudian yang API QR code-nya yang di bawah ini Pak. api.qrserver.com dan seterusnya ini API QR code-nya. Jadi ini saja yang di-copy ke dalam spreadsheet-nya Pak Winarno ya tadi ya. Saya lupa tadi namanya. Pak Ruslan ya, Pak Ruslan. Jadi ini API-nya, ini saja yang di-copy ke dalam spreadsheet-nya. Ya, silakan Pak Ridwan. Satu ya Kalau untuk pertanyaannya. raise hand sudah cukup karena saya rasa sudah tidak ada lagi yang raise hand. Ini ada satu nih di Oh, ada. di live streaming dari Oh, di live Barlian. streaming silakan. Dari Barlian Man 3. Bapak, saya guru MA Negeri 3 Hulu Sungai Tengah. Bagaimana menggunakan barcode di sertifikat? Baik. Langsung ya, Dewi ya. Ya, langsung. Pak Barlian dari Hulu Sungai Tengah ya. Kayaknya dari ibu, Kalimantan ya. fotonya perempuan soalnya. Oh, Bu, ya maaf, Ibu Barlian ya. Aduh. Bagaimana menggunakan QR code atau di sertifikat ya? Tadi kita sudah membahasnya. Nanti materinya bisa di-download di YouTube. Hari ini juga insyaallah malam sebentar setelah ini akan saya upload. Channelnya? Ya nanti kita bagi lah channelnya di live streamingnya Pak Hamsa ya. Oke. Di YouTube-nya GoSmart gitu. Oke. Di channelnya GoSmart akan ada live streaming juga. Mungkin sudah bisa ditonton untuk cara memasukkan barcode-nya, QR code-nya. Jadi barcode, QR code itu tergantung dari API yang kita tanam di situ. Nanti bisa dilihat di channel GoSmart. Di YouTube, kemudian di juga di materi saya di http goqr.me bisa dilihat untuk barcode-nya, API barcode-nya. Terima kasih itu Demi. Baik, silakan. Oke, sudah pukul 9. Udah ngantuk ya? Boleh bertanya terakhir? Boleh. Oh, silakan. Mohon maaf Pak Indra. Ya, silakan Pak Indra. Mohon maaf. Ya. Nah, ini pertanyaan saya ini yang terakhir dan singkat, tepat. Ini Padat. Ya, Gorontalo kan sudah 3 kali PSBB, sekarang sudah new normal, apa untuk Bapak Gubernur kita harus dihadiri, sudah berusaha untuk mengatasi COVID-19 ini. Pertanyaan saya Pak John, ini setelah selesai Vicon ini, apakah karena sudah new normal, sudah boleh datang ke rumah ini, mau tanda tangan sertifikat, tidak basah. Itu ya Pak John. Ya sih Pak Indra, kita ketemu di warung kopi aja Pak. Aman Pak, aman. Oke, lanjut Pak Ridwan. Ya. Oh, tidak ada pertanyaannya? Pak Indra? Ada pertanyaannya, minum kopi aja Pak. Iya. Insya Allah kita lanjutkan. Pak Jeprin, Pak Hamsa, dan teman-teman lain. Iya. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, ini ada
karena waktu yang membatasi, nah ini ada beberapa pertanyaan. Insya Allah tetap kita akan rangkum, kemudian kita akan teruskan ke materi. Insya Allah akan bisa disampaikan kembali tentang pertanyaan itu. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita tutup, kita beri kesempatan terakhir untuk Pak John untuk bisa menyimpulkan materi. Setelah itu, panitia akan berembuk menentukan tiga penanya terbaik yang akan mendapatkan door prize dari sponsor kita malam ini, Telkomsel. Ya, pada Pak John disilakan untuk bisa menyimpulkan. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Ridwan, Pak Umi. Hari ini sangat luar biasa, saya sangat berbahagia bisa berbagi dengan teman-teman, bisa belajar bersama. Saya ingin mengatakan bahwa materi yang saya sampaikan ini mungkin sudah bisa juga ditonton di banyak penyedia-penyedia materi. Teman-teman juga ada yang sudah pernah membuat. Saya hanya berusaha menampilkan hal yang saya anggap sangat bermanfaat untuk kita. Kemudian dengan aplikasi apapun kita bisa melakukan banyak hal yang kita bisa lakukan dengan aplikasi apapun selama kita memahami alur dan struktur dari aplikasi. Bapak Ibu, saya bukan guru TIK, saya hanya seorang yang ingin selalu belajar dan memanfaatkan berbagai macam sumber belajar. Saya punya satu prinsip adalah semua kemungkinan dengan aplikasi-aplikasi yang ada kita bisa lakukan. Batasannya adalah imajinasi dan inovasi dari kita. Selama kita bisa menerjemahkan logik-logik yang ada, maka aplikasi apapun bisa kita manfaatkan dengan sangat baik. Insya Allah kita akan terus berbagi, kita selalu terkonek satu sama lain, kita punya konsep yang sama, mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih Teh Umi, terima kasih Pak Ridwan, terima kasih Bu Ahmad dan teman-teman semua. Saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.